Semua organisasi yang keagamaan didakwa bersalah. Ya. Amin. Bersalah karena sudah menyalibkan Kristus lagi. Dulu Yahudi, sekarang non-Yahudi, bangsa kafir. Dulu Farisi dan Saduki, sekarang gereja-gereja denominasi organisasi. Sesudah menyalibkan Yesus, amin, maka gilirannya yang dianiaya dan berusaha dihancurkan, dibinasakanlah gereja. Gereja yang lahir di loteng Yerusalem. Gereja yang lahir di loteng Yerusalem, gereja Alfa, dianiaya. Pola yang sama terulang lagi di akhir zaman. Amin. Saya bacakan di Kitab Tindakan pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Penganiayaan berlangsung sesudah penyaliban Yesus Kristus. Ada amin? Kemudian di Kisah Rasul 12, Kitab Tindakan pasal 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Lihat penganiayaan berlangsung dengan hebat atas gereja Alfa. Tidak lama sesudah Roh Kudus tercurah atas mereka. Amin. Pola yang sama berlangsung di hari-hari terakhir sebelum pengangkatan tiba. Dan apa yang terjadi sesudah penyaliban Yesus dan sesudah penganiayaan orang-orang percaya di masa itu di gereja Alfa? Penghukuman Tuhan berlangsung atas Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang menganiaya. Amin. Ketika Tuhan kirimkan Jenderal Titus untuk mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Amin. Tetapi sebelum pengepungan berlangsung, orang-orang percaya sejati, mereka yang teraniaya oleh pihak religius, amin, agamawi, mereka disingkirkan Tuhan naik ke atas gunung. Haleluya. Amin. Tidakkah Anda melihat pola yang sama berlangsung? Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Baik itu pemerintah, Herodes dalam hal ini, politik, negara, baik itu agamawi, organisasi-organisasi agamawi di masa itu, menyalibkan Yesus, menganiaya pengikut Yesus, gereja yang sejati, amin. Dan tiba waktunya, tahun 70, Yerusalem dihancurkan. Tapi sebelum Yerusalem dihancurkan, orang-orang kudus semuanya terluput. Jika pola yang sama Anda terapkan di akhir zaman, hal yang sama. 1963, pendakwaan. Semua organisasi gereja nominal sudah bersalah karena menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Sesudah Yesus di akhir zaman, terbukti bahwa itu adalah pelayanan Yesus lagi melalui nabinya William Branham. Dengan tanda Mesias, dengan 2 tanda seperti Musa dulunya, dan sesudah tanda adalah suara. Sebuah pesan, amen, seruan, roti kehidupan. Tapi di gereja-gereja denominasi Amerika Serikat menolak, amin, roti kehidupan ini. Dan menyalibkan Yesus lagi untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Maka apa yang berikutnya? Penganiayaan atas mempelai wanita. Di hari-hari terakhir, gereja yang sejati teraniaya, amen, oleh pihak gerejawi, pihak agamawi, denominasi, organisasi Laodikia yang suam-suam kuku ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan semua penganiaya akan masuk ke tribulasi besar. Dan akan diselesaikan di perang Harmagedon. Mereka akan dikumpulkan semua di sana. Amin. Oh, terpujilah nama Tuhan. Tapi sebelum hal itu berlangsung,
maka mempelai wanita harus naik lebih dahulu. Amin. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Glory. Kalau Anda renungkan, haleluya. Apakah perang Harmagedon akan berlangsung sesudah mempelai wanita naik? Belum. Karena penebusan hanya untuk 2 grup. Mempelai wanita bangsa kafir dan 144.000 Israel. Seandainya, kalau nggak ada 144.000, pengangkatan langsung Harmagedon. Amin. Mengerti yang saya maksudkan? Tapi tidak demikian. Nubuatan tidak berbicara demikian. Glory, terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya untuk Anda bisa mengetahui apa yang berlangsung di sini, Anda melihat kembali ke yang mula dan Anda melihat paralelnya dengan 144.000. Amin. Karena 144.000 yang akan dimeteraikan oleh pelayanan Musa dan Elia akan dilepaskan dari tradisi Yudaisme mereka. Akan dilepaskan dari segala adat istiadat dan pengajaran dan konsep pemikiran, amin, tentang Yehova menurut Yudaisme, agama Yahudi. Sama seperti mempelai wanita, dikeluarkan oleh pelayanan urapan Musa dan Elia di akhir zaman di dalam diri Brother Branham, Nabi Elia, maka kita dikeluarkan dari konsep berpikir dan penafsiran daripada teologia denominasi organisasi. Di bawah meterai ketujuh, kita mempelai wanita bangsa kafir, Israel di bawah sangkakala ketujuhnya melalui pelayanan Musa dan Elia. Amin. Kita dikeluarkan dari tradisi Pentakosta, mereka dikeluarkan dari tradisi Yudaisme. Amin. Namun dua-duanya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Sama seperti dulu Yahudi menyalibkan Mesias dan menganiaya gereja yang sejati di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Binatang yang keempat. Amin. Di Daniel pasal 7. Maka hal yang sama sekarang sedang berlangsung. Haleluya. Di bawah binatang yang keempat, bangsa yang keempat, yaitu Kekaisaran Romawi, yang adalah naga itu sendiri. Maka Kristus di akhir zaman, sesudah dirinya terbukti benar melalui pelayanan nabinya, maka gereja Laodikia, organisasi Pentakosta, menyalibkan lagi firman itu. Haleluya. Dan yang berikutnya adalah menganiaya mempelai wanita. Gereja Omega yang sejati. Orang-orang kudus, orang-orang percaya yang tersebar di seluruh muka bumi. Glory Jesus. Haleluya. Dan sekarang kita berada di hari-hari yang terakhir. Penganiayaan itu akan semakin menekan. Amen. Tapi di saat-saat di pertengahan saat yang sangat sukar itu, haleluya, Yesus datang. Padamu sang sepenuhnya